Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan asuhan keperawatan keluarga dengan anak usia sekolah. Oke, yang akan dibahas terkait dengan definisi, tugas perkembangan, peran perawat, kemudian pengkajian yang dilakukan serta diagnosa yang mungkin akan muncul pada asuhan keperawatan keluarga dengan tahap perkembangan anak usia sekolah. Kita review kembali teman-teman bahwa keluarga adalah sekumpulan orang yang dihubungkan dengan perkawinan, adaptasi, dan kelahiran yang bertujuan untuk menciptakan dan mempertahankan budaya yang umum, meningkatkan perkembangan fisik, mental, dan emosional serta sosial individu-individu yang ada di dalamnya dilihat dari interaksi yang reguler dan ditandai dengan adanya ketergantungan dan hubungan untuk mencapai tujuan yang umum. Kemudian anak pertama telah berusia 6 tahun dan mulai masuk sekolah dasar dan berakhir pada usia 13 tahun. Awal dari masa remaja, keluarga biasanya mencapai jumlah anggota maksimum dan hubungan keluarga di akhir tahap ini. Oke, jadi dari definisi tersebut bisa disimpulkan bahwa tahap perkembangan keluarga dengan anak sekolah dimulai dari usia anak pertamanya 6 sampai 13 tahun. Kemudian biasanya jumlah anggota keluarga sudah mencapai tahap akhir dalam artian jarang yang masih melahirkan ketika anak pertamanya sudah usia 13 tahun. Hal ini dilihat dari jarak kelahiran. Ketika anak usia 13 tahun, idealnya adiknya itu usia 8 tahun. Kemudian kalau masih punya adik lagi berarti usianya 3 tahun. Jadi sudah tahap 3 anggota keluarga dalam keluarga tersebut, ataupun mungkin dengan jarak yang berdekatan, misalkan 3 tahun, 3 tahun, 3 tahun, 3 tahun. Ini ketika anak pertamanya sudah mencapai usia 13 tahun, dia sudah mencapai tahap di maksimal anggota keluarga. Kecuali keluarganya yang memang tidak membatasi kelahiran ya, teman-teman. Tugas perkembangannya yaitu mensosialisasikan anak, termasuk meningkatkan prestasi sekolah dan mengembangkan hubungan dengan teman sebaya yang sehat. Kemudian mempertahankan hubungan perkawinan yang memuaskan, memenuhi kebutuhan kesehatan fisik anggota keluarga. Nah, ini tugas dari perkembangan keluarga pada anak usia sekolah. Hal yang terpenting yang sering menjadi stresor dalam sebuah keluarga adalah di tahap yang di sini. Mensosialisasikan anak, kemudian tingkat prestasi, karena kebutuhan belajar anak itu belum dirasakan oleh anak, sehingga ada proses adaptasi dari anak yang harus belajar, kemudian proses adaptasi dari orang tua yang harus mensupport anaknya, menciptakan lingkungan belajar yang nyaman di rumah, kemudian menciptakan lingkungan yang belajar di sekolah, nyaman di sekolah, sehingga anak-anak ketika harus sekolah itu bukan suatu hal yang terpaksa, tetapi menjadi sesuatu hal yang menarik, kemudian tidak membosankan karena dilakukan setiap hari. Kadang kalau full day itu dari pagi sampai sore, ini bagaimana kita bisa mensosialisasikan anak dengan kondisi tersebut. Kemudian mempertahankan hubungan perkawinan yang memuaskan. Biasanya di usia pernikahan yang anaknya 13 tahun, itu kurang lebih pernikahannya di usia 14 tahun menikah, sehingga itu sudah menjadi sesuatu hal yang cukup lama, sehingga ada sedikit yang semuanya serba biasa, dalam artian tidak ada hal-hal yang istimewa. Nah, ini yang mungkin akan terjadi masalah pada saat pada sebuah hubungan pernikahan. Kemudian memenuhi kebutuhan kesehatan fisik anggota keluarga, ini berkaitan dengan crowdednya kehidupan keluarga, teman. Karena pada saat anak sudah mulai dewasa, remaja atau anak sekolah menjelang remaja, itu banyak kondisi-kondisi kesehatan fisik yang mulai terganggu, baik itu karena orang tua yang sudah mulai terlalu sibuk, kemudian kesehatannya menurun, ataupun karena pertumbuhan perkembangan anak yang disandingkan dengan pola hidup dan pola makan anak-anak di luar rumah. Nah, ini yang sering terjadi masalah kesehatan fisik. Ini pun juga sangat mengganggu sebuah stabilitas keluarga. Karena ada kalanya kita melihat perkembangan anak yang tidak sesuai dengan anak yang lain menjadi pembahasan, saling menyalahkan. Kamu sih gitu kan. Jadi kan kayak tidak ada yang mengintrospeksi diri dan akhirnya tidak mendapatkan solusi bagaimana dengan perkembangan fisik anggota keluarga yang tidak sesuai dengan tumbuh kembangnya. Peran perawat
Peran perawat untuk keluarga dengan anak remaja ada dua yang paling penting, yaitu pemberian pendidikan kesehatan yang efektif serta promosi praktek kesehatan yang baik. Di sini yang dimaksud adalah efektif di sini kita harus menjembatani proses berpikir keluarga dan juga proses penerimaan perkembangan pada anak. Jadi bagaimana kita bisa memberikan pendidikan kesehatan kepada keluarga supaya keluarga ini bisa mendidik anaknya dan memberikan saran sehingga diterima oleh anaknya dengan usia sekolah gitu loh. Jadi kita yang memberikan penjelasan kepada mereka supaya mereka bisa menjelaskan kepada orang lain. Jadi tidak terkait dengan jadi ibu yang dimaksud dengan tumbuh kembang enggak ke arah gitu, tapi lebih ke arah jadi ibu, kalau ibu mau berbicara dengan anak ibu yang usia sekolah, coba dilihat dulu dari background pergaulannya, kemudian background sekolahnya, kemudian masalah yang sedang dirasakannya. Baru ibu bisa mengambil keputusan bagaimana cara berkomunikasi supaya anak ini bisa terbuka dengan ibu, atau supaya ibu bisa mendapatkan informasi yang benar kemudian valid terkait dengan masalah anak ibu dan cari solusi yang benar. Kadang banyak yang keluarga lebih memilih oke, anak ini nggak bisa belajar di rumah sibuk, kita masukkan ke apa namanya, les les yang sibuk banget, kumon. Nah, kumon itu lesnya full banget, dia dikasih PR melebihi PR sekolahan. Nah, mungkin kita sebagai perawat perlu memberikan pendidikan kesehatan pada keluarga. Tepatkah pemberian les kumon itu? Tepatkah pemberian les belajar di rumah? Nah, ini yang kita sampaikan ke mereka. Jadi, bagaimana keluarga bisa melakukan tindakan yang efektif dengan cara kita melakukan penjelasan supaya apa yang disampaikan oleh orang tua itu nyampe ke anaknya. Kemudian promosi kesehatan yang praktek kesehatan. Di sini kalau ada beberapa hal yang perlu teman-teman tunjukkan atau sampaikan ke pihak keluarga, itu lebih baik dengan mempraktekannya. Contohnya, misalkan ngobrol dengan anak SD. Oke, teman-teman tidak menggurui sudah, sorry, bukan menggurui, memberikan penkes sudah bagaimana cara komunikasi. Nah, lebih baik lagi teman-teman praktekkan. Ketika anaknya itu datang, teman-teman praktekkan cara ngobrol seperti apa. Dengan ngajak mainkah sampai si anak ini bisa komunikasi dengan kita. Nah, ini menjadi contoh pada keluarga supaya dia bisa membuat langkah yang bagus. Oh, ternyata kalau ngomong dengan anak tuh bukan yang harus kamu harus begini, harus begitu, enggak. Dan gak harus sempurna gitu loh. Karena itu yang perlu disampaikan, gak harus sempurna. Kadang sisi orang tua itu perlu menunjukkan konyolnya jadi orang tua sehingga si anak ini tidak menjadi sesuatu beban bahwa saya tidak seperti ibu saya yang sempurna, saya tidak seperti ayah saya yang sempurna gitu. Jangan muncul seperti itu. Jadi biarkan saja, biarkan dia melihat sisi kurangnya orang tua sehingga anak itu merasa, oh, orang tua saya lebihnya di sini, kurangnya di sini. Oke, kalau saya berarti kurangnya di sini, harus ada lebihnya. Itu yang penting. Jadi mereka harus bisa ngelihat kelebihan di mana, kekurangan di mana. Biarkan dia menjadi manusia seutuhnya, di mana manusia itu bukan malaikat yang selalu benar dan bukan setan yang selalu salah. Oke, pengkajian yang dilakukan pertama bagian lingkungan, lihat bagaimana lingkungan bermainnya, kemudian bagaimana situasi tumbuh kembangnya, adakah sarana yang dimiliki, kemudian bagaimana pola anak jika menginginkan suatu barang. Nah, ini perlu dilihat lingkungan bermain, apakah dia punya teman di rumah atau tidak, apakah dia ikut sekolahan yang bisa ada teman bermain, apakah dia di rumahnya dengan pengasuh saja selama pulang sekolah gak ngapa-ngapain. Nah, ini perlu dikaji juga. Bagaimana stimulus tumbuh kembangnya, apakah ada sarana yang dimiliki, misalkan main game, terus kemudian olahraga, terus kemudian apalah ya, jalan-jalan misalkan di sekitar perumahan atau di sekitar rumahnya. Ini perlu dikaji juga. Atau alat-alat yang lain, alat bermain yang bisa dilakukan di rumah. Bagaimana pola anak jika menginginkan suatu barang. Nah, apakah dia menyampaikan dengan benar, menyampaikan dengan baik apa yang diinginkannya, alasannya apa. Misalkan, Bu, saya mau ganti PS5 misalkan ya. Nah, itu perlu penjelasan kenapa harus ganti PS5 gitu kan. Toh itu cuma sekedar hiburan. Nah, perlu dikaji apakah memang dia ada keinginan yang lain, sehingga ketika kita menjelaskan, kita bisa memberikan masukan juga. Contoh anak-anak sekarang, ibu saya mau ganti iPhone, oh my god gitu ya.
Itu kan tren banget ya, ipon guys, udah ipon lagi, sampai saya aja nggak mau perlu ipon. Tapi anak-anak tuh kayak yang iya aja bisa makainya gitu ya. Saya aja nggak yakin gitu anak bisa make. Nah, apakah disampaikan atau dengan merengek, menangis dan mengamuk? Berarti itu ada keterlambatan peran dari anak untuk bisa bertumbuh dan berkembang. Oke, kemudian bagaimana karakteristik teman bermain, bagaimana pola orang tua menghadapi permintaan anak, apakah langsung menolak, apakah diberikan pengertian, apakah selalu diberi sesuai dengan keinginan. Berapa lama anak menghabiskan waktu di sekolah, ini perlu dikaji juga. Kemudian bagaimana temperamen anak saat ini. Apakah dia mudah marah, apakah dia cukup kooperatif, cukup paham, cukup mengerti, dan mau mengerti. Oke. Diagnosa keperawatan di sini ada yang aktual. Nah, kita lihat atas aktual. Kemudian ada yang potensial. Gangguan pemenuhan nutrisi ini sering terjadi pada anak sekolah. Tadi pola jajan. Kemudian menarik diri dari lingkungan sosial. Ini sering banget sekarang saat ini terjadi. Banyak anak yang terisolasi karena pergaulan. Kemudian ketidakberdayaan mengerjakan tugas sekolah, mudah dan sering marah, menurun atau berkurangnya minat tugas belajar. Jadi dia nggak mau ngerjain PR, maunya main handphone terus. Ini memang udah Indonesia Raya banget saat ini. Ibu-ibu sering pusing, stres ngurusin anaknya yang nggak mau belajar. Kemudian kalau potensi itu diagnosa yang perlu ditingkatkan atau dipertahankan. Di sini ada meningkatkan kemandirian anak karena anak SD itu cenderung mulai mandiri. Nah, kadang sebagai orang tua itu takut kehilangan anaknya, jadi dia lebih dempel, ngantar kemana-mana gitu ya, mungkin karena ketakutan juga. Nah, di sini perlu untuk meningkatkan kemandirian anak, beri dia tanggung jawab, peningkatan daya tahan tubuh. Jadi untuk upaya dia untuk bisa berolahraga, aktivitas terjadwal, istirahatnya bagus, ini perlu ditingkatkan. Hubungan dengan anggota keluarga yang harmonis. Dengan anak usia sekolah, sebetulnya beban orang tua secara capeknya fisik itu sudah berkurang karena mereka sudah mandi sendiri, makan sendiri gitu kan. Itu mengurangi beban sehingga lebih memungkinkan untuk membangun keluarga yang harmonis baik dengan pasangan maupun dengan anak-anak. Terpenuhinya kebutuhan anak sesuai tugas perkembangannya. Ini bagi anak-anak yang tumbuh kembang sesuai dengan usianya, pemeliharaan kesehatan yang optimal. Ini diagnosa yang sering muncul baik itu aktual maupun potensial. Itu untuk asuhan keperawatan keluarga dengan tahap anak sekolah.